Ronaldo beban gagal penalti, tapi cetak gol. Tendang Italia, Jerman ke semifinal. Sengit Spanyol tumbangkan Belanda lewat drama panjang. Perancis tendang Kroasia. Clifford PD Indonesia akan kalahkan Bahrain. Igor Tudor resmi gantikan Thiago Motta. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Jerman versus Italia selesai 3-3 dimansap ke semifinal Nation League. Bertanding di Signal Iduna Park, tuan rumah unggul 3 gol di babak pertama lewat aksi Joshua Kimmich di menit ke-30. Jamal Musiala di menit ke-36. Dan Tim Kliendins di menit ke-45. Memasuki babak kedua, Azzurri bermain heroik dan berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Moiskin di menit ke-49. Gol kedua Keane di menit ke-69. Dan Giacomo Raspadori di menit ke-90 plus 5. Namun Italia harus menyerah karena Jerman menang agregat 5-4 dan lolos ke semifinal UEFA Nation League. Portugal versus Denmark menang 5-2, Ronaldo cas ke semifinal Nation League. Bermain di Stadio Jose Alvalade, tuan rumah unggul berkat gol bunuh diri Joachim Andersen di menit ke-38. Denmark menyamakan kedudukan lewat aksi Rasmus Christensen di menit ke-56. Ronaldo membuat tuan rumah kembali unggul di menit ke-72. Christian Eriksen menyamakan skor 4 menit kemudian. Gol Francisco Trincao di menit ke-86 membuat agregat imbang menjadi 3-3. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak tambahan, Portugal berhasil mencetak 2 gol lewat gol kedua Trincao di menit ke-91 dan Gonçalo Ramos di menit ke-115. Hasil ini membawa Cristiano Ronaldo CS ke semifinal dengan agregat 5-3. Spanyol versus Belanda, La Furia Roja ke semifinal UEFA Nation League. Bermain di Stadion Mestalla, Spanyol unggul lebih dulu lewat gol Oyarzabal di menit ke-8. Depay mampu menyamakan kedudukan di menit ke-54. Gol kedua Oyarzabal di menit ke-67 membuat Spanyol kembali unggul. Ian Maatsen menyamakan kedudukan di menit ke-79. Hasil imbang 2-2 di waktu normal membuat laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Yamal membawa Spanyol unggul di menit ke-103. Xavi Simon membuat skor kembali imbang berkat golnya di menit ke-109. Laga pun dilanjutkan ke adu tos-tosan. Di babak ini Spanyol mampu menang dengan skor 5-4. Hasil ini membuat La Furia Roja melaju ke babak semifinal. Prancis versus Kroasia menang adu penalti, Les Blues ke semifinal. Prancis versus Kroasia berlangsung di Stade de France. Gol Michel Auliss di menit ke-52 dan Ousmane Dembélé di menit ke-80 membuat agregat menjadi imbang 2-2 di waktu normal. Hingga babak tambahan pun skor tidak berubah dan dilanjutkan ke babak adu tos-tosan. Di babak ini, Prancis mampu menang dengan skor 5-4.
Yunani hajar tuan rumah Skotlandia. Bermain di Hampden Park, dalam leg kedua playoff UEFA Nations League, Yunani berhasil mempermalukan tuan rumah 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Yunani dicetak oleh Giannis Konstantelias di menit ke-20, Konstantinos Karetsas di menit ke-42, dan Christos Solis di menit ke-46. Dengan hasil ini, agregat pun menjadi 1-3 untuk kemenangan Yunani. Belgia bungkam Ukraina 3-0. Belgia mencatatkan comeback atas Ukraina dan bertahan di UEFA Nations League A. The Red Devils menang telak 3-0. Ketiga gol Belgia dicetak oleh Maxime de Kuyper di menit ke-73, Romelu Lukaku di menit ke-75, dan gol kedua Lukaku di menit ke-86. Belgia pun membalikkan kedudukan 4-3 secara agregat. Hasil playoff promosi degradasi UEFA Nations League. Georgia menang 9-1 secara agregat atas Armenia. Slovenia, Kosovo, dan Irlandia berhasil mengatasi lawan-lawannya. Serbia menang agregat 3-1 atas Austria. Turki menang agregat 6-1 atas Hungaria. Ronaldo beban, gagal penalti, diganti, akhirnya baru bisa menang. Pertandingan Portugal versus Denmark penuh dengan momen-momen menegangkan. Mulai dari kegagalan penalti Cristiano Ronaldo, pergantian pemain yang mengubah jalannya pertandingan, hingga performa tim Portugal yang tampil lebih baik tanpa Ronaldo di menit-menit akhir. Meski menyumbang 1 gol di laga ini, performa Ronaldo tidak terlalu mengesankan. Ronaldo raih rekor dunia. Cristiano Ronaldo menerima rekor dunia Guinness untuk kemenangan terbanyak dalam sepak bola internasional pria dengan total 113 kemenangan sebelum melawan Denmark di Lisbon dalam lanjutan leg kedua perempat final UEFA Nations League. Clifford PD Indonesia akan kalahkan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford berujar Garuda wajib menang atas Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia yakin para pemain asuhannya mampu mewujudkan hal tersebut. Hal itu disampaikan Clifford saat bertemu wartawan sebelum sesi latihan di Stadion Madia. Pelatih kelahiran Amsterdam itu memasang target tinggi atas Bahrain. Erick Thohir inspeksi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick Thohir menginspeksi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal dipakai timnas Indonesia untuk berduel dengan timnas Bahrain. Bukan hanya rumput, Erick Thohir juga mengecek berbagai infrastruktur Stadion Utama Gelora Bung Karno, mulai dari akses untuk tamu VIP, penonton, dan pemain. Ia menilai semua telah disiapkan dengan baik. Juventus resmi pecat Motta, tunjuk Tudor sebagai pengganti. Juventus resmi memecat pelatih Thiago Motta. Igor Tudor telah ditunjuk sebagai penggantinya. Kabar itu disampaikan klub asal Turin pada Minggu 23 Maret 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tudor akan langsung bekerja dan akan menjalani debutnya pada laga melawan Genoa Minggu 30 Maret. Conte tetap jadi pelatih impian Juventus untuk musim depan. Juventus sudah mengganti Thiago Motta dengan Igor Tudor sebagai pelatih sementara hingga akhir musim ini.
Namun, laporan menyebut klub masih memimpikan kembalinya Antonio Conte pada musim panas 2025 untuk memimpin tim di Allianz Stadium. Masa depan Conte di Napoli bergantung pada hasil perburuan gelar Serie A dan jika tersedia Juventus siap bergerak cepat. Strategi ini memungkinkan klub untuk mengevaluasi performa Tudor hingga akhir musim, sambil tetap membidik Conte sebagai solusi jangka panjang. Bayern Munich berpeluang perpanjang kontrak Leon Goretzka. Situasi Leon Goretzka bersama Bayern Munich dengan cepat berubah, meski sempat tidak diperhitungkan pada awal musim 2024-2025 dan dipersilakan untuk hengkang, namun kini Bayern justru membuka peluang untuk memperpanjang kontraknya. Sejauh musim ini, gelandang berusia 30 tahun itu telah mencatat total 32 penampilan dari semua kompetisi bersama di Bavarian, dengan total waktu bermain selama 1.831 menit, mencetak 5 gol dan menyumbang 1 assist. Joao Palhinha masih meratapi kartu merah yang didapatkannya. Joao Palhinha gagal menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak didatangkan Bayern Munich dari FC Fulham pada bursa transfer musim panas 2024 yang lalu. Musim debutnya bersama Bayern semakin tercoreng setelah ia mendapat kartu merah melawan VfL Bochum. Palhinha mengakui bahwa dirinya masih belum bisa melupakan bayang-bayang kartu merah yang didapatkannya pada laga melawan Bochum. Itu adalah kartu merah kedua yang ia dapat di sepanjang karirnya. Dicap gagal di Inggris, Jesse Lingard bangga dengan karirnya. Mantan bintang Manchester United Jesse Lingard membalas kritik yang mengklaim waktunya di Inggris merupakan kegagalan. Lingard menegaskan bahwa waktunya di Inggris tempat ia memenangkan Piala FA, Piala Liga, dan Liga Eropa merupakan sebuah kesuksesan. Ia merasa positif tentang karirnya dan pemain berusia 32 tahun yang kini bermain di Korea Selatan dan menjadi kapten FC Seoul itu tidak membiarkan kritikan atas sikapnya mempengaruhinya. Ia menikmati waktunya di ibu kota Korea di periode akhir karir bermainnya. Liverpool lega, Alisson Becker dipastikan baik-baik saja. Para pendukung Liverpool bisa bernafas lega setelah Alisson Becker mengkonfirmasi bahwa dirinya baik-baik saja setelah mengalami cedera parah saat bertugas di tim nasional. Ini merupakan kelegaan besar bagi Liverpool yang harus bermain tanpa Alisson selama 2 bulan musim ini. Pengaruh Alisson bisa dibilang tidak ada bandingannya dengan kiper manapun di dunia. Oleh karena itu, memiliki dia yang fit dan tersedia untuk perebutan gelar adalah sebuah kabar baik. Sosok dibalik kesuksesan Bruno Fernandes sempurnakan teknik penalti. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengukir sejarah sebagai penendang penalti terbaik klub dengan mengkonversi 36 dari 40 tendangan. Dalam wawancara dengan Inside United, ia mengungkapkan sosok tak terduga yang membantunya menyempurnakan teknik tersebut, yakni Fabio Quagliarella, mantan rekan setimnya di Sampdoria. Ia menjelaskan bahwa pendekatan mental Quagliarella dalam mengamati kiper menginspirasinya meski ia mengadaptasinya dengan gaya sendiri. Luka Modric ungkap klub impiannya untuk pensiun. Luka Modric mendekati ujung karir di usianya yang kini sudah 39 tahun, namun bintang Kroasia ini belum terfikir untuk pensiun. Dalam wawancara terbarunya, ia menyebut pensiun di Madrid sebagai mimpi baginya. Meski kontraknya habis pada akhir musim ini, Modric masih ingin bertahan bersama Los Blancos. Keinginannya bertahan menunjukkan loyalitas luar biasa pada klub yang telah membesarkan namanya.
Jika kontraknya diperpanjang, itu akan jadi kado bagi penggemar yang ingin melihatnya menutup karir di Santiago Bernabeu. Robert Lewandowski berharap cederanya tidak parah. Robert Lewandowski mencetak gol bagi Polandia dalam kemenangan 1-0 atas Lituania di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga meminta untuk diganti tepat sebelum peluit akhir. Pemain berusia 36 tahun itu berbicara setelah pertandingan dan mengatakan bahwa ia merasa sedikit terganggu selama beberapa minggu dan tidak ingin memperburuk cederanya. Pelatih Polandia Michal Probierz juga memberikan kabar terbaru, tetapi yakin Lewandowski akan bermain lagi pada hari Senin melawan Malta. Ronaldo yakin Neymar bisa tampil di Piala Dunia. Striker legendaris Brasil Ronaldo Nazario mengeluarkan sebuah peringatan dan nasihat kepada Neymar menjelang Piala Dunia 2026. Neymar sedang berjuang melawan cedera dan masalah kebugaran yang mengganggu karirnya. Tempatnya di skuad Brasil di Piala Dunia tahun depan belum terjamin, tetapi Ronaldo yakin dia akan berada di sana. Bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya untuk itu. Menurut Ronaldo, Neymar harus makan, berlatih, dan tidur dengan sangat baik. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!